Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Sanapal yang berbagi cerita. Kita akan membacakan surat 90. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta illum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malaluban ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'alahu ainain walisana wa safatain wa hadainahun najdain walaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah waqtu raqabah au it'amun fi yaumin zi masaqamah ya masaqamatin yatiman za makrobah au miskinan za matrobah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masamah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim. Kita akan membacakan terjemahannya agar kita punya gambaran tentang isi daripada surat 90. Mudah-mudahan kita bisa
mengamalkan petunjuk yang ada di surat 90. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Qur'annya agak susah dibaca sambil Quran lain. Artinya aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Balad dengan kota. Nggak disebut Mekah sih, di sini buka kurung. Jadi penafsiran ini penafsiran manusia yang seolah-olah menjelaskan ayat. Padahal artinya ini ya tentang kota. Kota zaman dulu mungkin belum banyak kota. Dan setiap kota berarti pencipta bersumpah dengan kota-kota yang ada, bukan Mekah aja. Ini kadang seolah-olah ayat ini berlaku khusus, padahal berlaku umum, universal. Makanya tidak disebut kota Mekahnya. Dan kamu bertempat di kota Mekah ini. Di sini ada kata Mekah nggak? Wa antahilum bihadzal balad. Nah, dan kamu bertempat di kota. Nah, di kota balad nggak ada kata Mekahnya. Dan kamu di sini juga bukan semata-mata untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini hanya menerima bacaan. Makanya tidak ada kata Muhammad. Kalau ada kata Muhammad, misalnya tentang Hatamul Anbiya, ada disebut Muhammad. Jadi nggak usah diasosiasikan, karena ayat-ayat ini berlaku universal. Cuman kadang-kadang dianggap khususon. Nah, ini yang kadang mengecilkan ayat gitu. Dan demi bapak dan anaknya. Nah, ini kan demi bapak dan anaknya. Jadi ya bapak siapa aja dan anaknya siapa aja. Artinya ada bapak dan anak gitu. Bukannya diasosiasikan dengan bapaknya Muhammad, anaknya bukan, dia berang. Nah, ini kalau kita nggak baca dengan artinya gini, kita nggak ngerti gitu. Lalu penceramah ya itu tadi, dia akan mengarah-arahkan pada apa yang dia tahu. Seperti terjemahan ini, dia mengarahkan apa yang mereka tahu gitu. Padahal mereka tuh tahu bahwa ayat ini berlaku universal, bahwa Nabi Muhammad tuh diutus untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Lakot kholak, di sini nggak ada kata kami. Lakot kholak ya, diciptakan, nggak ada kata kaminya. Kami itu kan ada bahasa Arabnya, misalnya bahasa Inggris we are, itu ada kami. Kalau di sini suka
asumsi pendekatan, ya nggak apa-apa lah. Untuk tahap pertama baca terjemahan ikutin aja dulu, nanti lama-lama tahu kita secara benar, karena ayat-ayat ini saling menjelaskan. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuat atasnya? Ayah sabu alan yakdiru alaihi ahada, berkuasa atasnya. Ini ahad ini kan kul huwallahu ahad. Ahad ini sistem satu. Jadi kalau melihat kata ahad ini bahwa manusia itu semuanya dalam satu sistem. Nah, ini pengertian yang seperti ini berhubungan dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, karena ada kata ahad. Kalau begini jadi tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Ahad berkuasa atasnya kan jauh lah. Yang satu berupa kalimat, yang satu berupa kata. Dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Nah, ini ahad lagi nih. Ayasabu alam yurau ahad. Artinya ahad ini satu sistem, jadi semuanya diketahui karena dia merupakan satu sistem. Qul huwallahu ahad, wallahu ahad, alhu itu semua dia. Jadi kita ini nggak ada yang nggak dari pencipta sistemnya. Jadi kita ini cuma menjalankan sesuatu yang diciptakan. Bukan kita penciptanya, tapi kita diberi kelebihan mampu mencipta karena kita memegang kitab. Kitab ini memberikan kemampuan menjadi khalifah. Karena ini kayak dibilang manusia itu bodoh mau menerima kitab. Kenapa bodoh? Ya buktinya banyak orang yang nggak baca kitab ini dengan artinya, dia bodoh. Karena nggak ikro dengan benar. Kalau ikro itu kan membaca dan paham. Ya kalau ngapal bukan ikro namanya. Hafiz menghafal, maksudnya padahal di Quran ini hafiz itu memelihara amalnya, bukan memelihara bacaannya. Tapi ya boleh-boleh aja lah, namanya pemahaman. Tapi nggak perlu merasa benar aja, jangan merasa terlalu benar. Kita harus berpikir terus ulang, seperti Nabi Ibrahim berpikir tentang Tuhan bapaknya. Kok bapak saya ini buat patung dari batu? Nah, dia punya kemampuan berpikir untuk bertafakur, ya tafakarun, sesuai dengan petunjuk pencipta untuk berpikir. Akhirnya dia memutuskan bahwa Tuhannya bukan patung, Tuhannya adalah pencipta. Rob bikalazi holak, sesuai dengan kata-kata ikro bismi rob bikalazi holak. Nah, ini kata-kata mencipta ini. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Nah, ini 2 buah mata ini ciptaan pencipta. Sudah diberikan kepada manusia ya untuk baca, ikro. Ya, perintah ikro itu udah dikasih peralatannya, mata, lidah dan 2 buah bibir. Kasih lidah bisa bicara, bisa menyampaikan, memberi peringatan. 2 buah bibir ini ciptaan, diberikan untuk bisa bicara. Banyak makhluk yang gak punya bibir. Burung itu paruh aja. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Nah, ini manusia ini udah dikasih 2 jalan, cuman 2. Ikut iblis atau ikut pencipta. Karena kalau pencipta menyuruh seluruh alam tunduk kepada khalifah pertama Adam alaihissalam. Nah, Adam
menerima kitab. Maka tidakkah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Jadi disarankan tuh di dunia itu menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ya karena kita masih ketemu iblis di dunia nih, penjahat-penjahat, penipu-penipu. Negara kita termasuk negara penipu nomor 6 di dunia. Tapi negara nomor 1 di dunia yang tertipu. Nah, jadi kalau ada kasus ijazah palsu, sarjana palsu, ya itu memang udah dari zaman dulu, bukan baru di zaman era rezim palsu ini. Udah dari dulu udah banyak kepalsuan. Padahal mayoritas beragama. Nah ini kenapa ya? Karena memang dulu penjajahan banyak memasukkan ulama-ulama palsu. Seperti Snokor Gronje itu di zaman Belanda berapa abad yang lalu. Apalagi sekarang. Gak usah dibahas lah, nanti marah orang-orang yang ngaku-ngaku ulama kan. Karena ulama itu adalah orang berilmu. Semua orang sarjana yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia sarjana pertanian nggak ngamalin ilmu pertanian, bukan ulama namanya. Dia baru sekedar berpengetahuan. Kalau dia mengamalkan ilmu pertaniannya, dia ulama di bidang pertanian. Melepaskan budak dari perbudakan. Nah ini melepaskan budak dari perbudakan ini yang dilakukan Nabi Muhammad pertama kali ketika dia sudah diangkat menjadi nabi. Jadi dia diangkat jadi nabi. Kalau rasul itu nggak habis-habis. Orang yang menyampaikan sampai kiamat rasul nggak habis. Siapapun yang mau menyampaikan petunjuk baca kitab tuh rasul. Kalau nabi habis, ada di kitab nih petunjuknya, Hatamul Anbiya. Ya kalau kita nggak baca kitab ini ngawur aja. Belum lagi ada agama lain yang menggunakan bahasa-bahasa di kitab ini terbalik-terbalik. Dilarang mempersekutukan Tuhan, dia bikin namanya jemaah persekutuan. Kacau. Kitab kita ini di sini zalikal kitabul riba fihi hudal mutakin, dia buat karangan tulisan manusia sebagai Alkitab. Bahasanya bahasa Arab. Orang ujungnya kita nggak pakai judul ini kitab, padahal ini jelas zalikal kitab bular babi dalil, kitab petunjuk. Kalau Quran tuh bacaan yang diterima nabi, para nabi. Itu Quran. Jadi Quran tuh turunnya bertahap sampai nabi penutup baru dibukukan menjadi kitab. Kenapa? Karena manusia ini mengalami proses ruang dan waktu. Kalau di alam ruh sana enggak. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Jadi sebelum jadi nabi, keluarga Nabi Muhammad itu udah biasa membebaskan budak, memberi makan orang lapar. Enggak kayak sekarang. Banyak orang ngaku beriman tapi di mana-mana kelaparan. Ditulis gede-gede la ilaha illallah di mobil mewah. Ya seolah-olah dia yang punya sorga. Sementara di jalan orang berjejer, orang kelaparan. Ya itulah di akhir zaman nih. Iblis pun bisa mengaku apa aja. Ya karena dia memang memasuki hati manusia. Ya bentuknya masih manusia tapi dalamnya iblis. Anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah, ini anak yatim. Kita punya keluarga yang yatim, ya itu harus wajib diperhatikan. Dan atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi orang miskin yang nggak ada kerjaan. Ini perintah. Jadi
orang yang fakir miskin itu sebetulnya kedudukannya mulia, karena ada perintah suruh memperhatikan. Karena banyak orang nggak mau fakir miskin, pengen kaya. Ya kalau perlu nyembah iblis bisa kaya, orang nyembah iblis hari ini. Nah, orang yang fakir miskin itu ya dia menjaga diri, bisa menjaga diri daripada mencuri. Ya, orang mencuri, berbohong bisa kaya hari ini. Dan dia ketika dia kaya, dia akan punya pengikut, dia punya jabatan tertinggi di negara ini. Wah, banyak fansnya yang bela karena dia bagi-bagi uang. Ya itu udah diceritain nenek kita dulu di zaman Dajjal ini, pembohong besar. Siapa yang mau ikut dia bisa hidup enak, yang nggak mau ikut dia ya nggak dikasih duit, nggak dikasih. Itu udah zaman nenek kita, buyut kita udah cerita itu. Nah sekarang kita ngalamin nih, orang-orang yang setia mengikuti Dajjal pembohong besar itu, sibuk dia bela, pasang nyawa. Ya itu udah ada ceritanya, jadi harusnya ya biasa-biasa aja kalau kita udah baca petunjuk ini. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi orang-orang beriman itu saling menasihati, wal asri, dan juga saling kasih sayang. Ya kalau ada orang beriman dia kaya sendiri, terus ada orang miskin dia nggak sayang, orang yatim, ya itu kan pengakuan, silakan aja dia ngaku beriman, tapi amalnya, prakteknya ya nggak sesuai sama petunjuk kitab. Makanya ada ayat Al-Ma'un, celakalah mereka yang sholat. Jadi sholat itu makanya nggak pernah lepas dari zakat. Karena zakat itulah yang akan membuat orang kaya dibatasi gitu. Kalau 2,5% itu yang untuk orang-orang yang belum yakin sama surga, ya diajarinlah 2,5%. Kalau yang udah yakin dengan surga 97,5%, dia cuma ngambil 2,5%. Udah kelihatan surga kayak Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita meninggal dalam miskin, karena dia ya bukan yang 2,5% yang dia berikan, 100%. Sahabatnya juga Abu Bakar, kalau Umar 50%. Jadi nggak usah lah kita terlalu berlebihan ngaku-ngaku orang beriman.